Balik lagi di Guru Bodor Channel, channel yang membahas tentang vlog pembelajaran, kuliner, traveling, pokoknya yang asik-asik dah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas kata baku dan tidak baku. Sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan ide pokok paragraf dan juga kata tanya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh lawan bicara kita atau dapat dipahami. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kita kaitkan dengan pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini lebih kita kenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Selain dalam Pedoman PUEBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan kata baku atau tidak. Jadi teman-teman bisa melihat kata baku itu dalam PUEBI atau dalam KBBI. Kata baku sering digunakan pada kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Misalnya pada sebuah pidato kepresidenan atau ketika kita bicara kepada orang yang lebih kita hormati. Sedangkan kata tidak baku lebih sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalkan berbincang dengan teman atau anggota keluarga. Dan kata tidak baku dapat dikenali salah satunya dari penulisannya. Fungsi kata baku dan tidak baku. Kata baku bukan hanya ditujukan agar pembicaraan atau penulisan menjadi lebih resmi. Akan tetapi ada fungsi lainnya. Kita lihat yuk fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai pemersatu. Pemakaian kata baku diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas dan banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Nah, untuk itu adanya bahasa baku ini sebagai pemersatu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Yang kedua, pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda dari bahasa yang lain. Dengan itu, penerapan kata atau bahasa baku dapat memperkuat rasa kepribadian nasional masyarakat Indonesia. Artinya, bahasa baku tidak akan sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa wibawa. Penggunaan kata baku atau bahasa baku dalam bahasa Indonesia dapat memperlihatkan kewibawaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat yang bertutur kata dengan baik dan benar akan memperoleh wibawa dan kehormatan di mata orang lain, dan pada akhirnya dapat membuat orang lain kagum atas bahasa Indonesia. Yang keempat adalah sebagai kerangka acuan. Kaidah dalam penggunaan kata baku menjadi tolok ukur tentang benar atau tidaknya pemakaian dan penerapan bahasa seseorang. Fungsi kata baku lebih berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan bangsa. Artinya, kata baku sendiri digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi. Sedangkan kata tidak baku mempunyai fungsi dalam area yang lebih kecil. Kata tidak baku berfungsi dalam menciptakan kenyamanan, keakraban, dan suasana santai ketika bercengkrama atau berkomunikasi dengan keluarga atau teman. Berikut ciri kata baku dan tidak baku.
Berikut, Bapak akan berikan 5 contoh kata baku dan tidak baku. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subrek.